Enjoy the show. Hari ini kita ditemani oleh dua orang super HR kita hari ini ya. Selamat pagi kepada Kang Jaka. Halo Kang. Pagi, Mas Raja. Lalu ditemani juga dengan podcaster kita yang paling handal, paling memukau ya. Ada Mbak Endang. Halo Mbak Endang. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi banget nih kita kali ini ya. Pagi banget ya, pagi banget lagi semangat nih. Topik hari ini adalah kaitannya dengan kita bekerja sesuai dengan jurusan kuliah dulu apa enggak sih? Topiknya cukup mungkin kena ya ke kita semua, tapi mari kita lihat ya bagaimana nih teman-teman kita nih di sini nih. Mungkin kita mulai dari background dulu kali ya. Backgroundnya seperti apa? Terus mungkin bisa sambil cerita ngalir kenapa nih bisa masuk ke bisnis HR. Dijorokin gitu ya, terus cebur. Dijorokin. Siapa yang ngejorokin lu, Mbak? Iya, jadi kalau gue lulusan IT, System Information. Jadi awal kerja sih bukan sebagai HR ya. Jadi waktu itu awal kerja sebagai programmer, Ja. Nah, salah satu yang akhirnya booming banget produk kita itu adalah produk HR. Nah, karena produk HR yang dijual, akhirnya pada saat gue implementasi, jadi kan selain programming, gue juga bantu implementasi juga kan ke klien-klien. Di situ gue ketemu banyak teman-teman HR. Mereka mulai cerita-cerita HR itu gimana sih, kompetensi profile kayak gimana sih, reward system, performance management tuh mereka ceritain semua. Dalam rangka sebenarnya untuk gue bikin sistem spek lah. Awalnya mereka cuma beli produk payroll aja, tapi lama-kelamaan kebutuhan mereka meningkat jadi kayak enterprise system. Oh, Mereka butuh performance management, reward system, kemudian sampai ke talent manajemennya. Nah, makanya dari cerita-cerita mereka semua itu gue translate masukin jadi sebuah sistem. Terus dibawa pulang, masuk lagi ke dapur software house-nya, akhirnya dijadiin benar-benar aplikasi HR. Nah, wow. dari situ mereka bilang lah, Dang, lu tertarik nggak jadi HR? Join yuk, gitu. Akhirnya jadilah gue HR. Oh, baru tahu Tapi kalian. apa Mbak Endang yang bikin lu mau, kan ditawarin ceritanya nih, nggak dijorokin ya, ditawarin Hmm, nih. Apa yang hmm. bikin lu mau itu apa? Nah, jadi gini, Ja. Waktu itu gue ngeliat kalau gue cuma punya satu skill aja, itu kan pasti ya gajinya segitu-gitu aja kan. Nah, gue belajar lagi lah multiple skill. Jadi kayak IT kan di sini nih berseberangan banget sebenarnya sama HR kan. Nah, di situ gue memutuskan untuk skill stacking. Jadi selain belajar IT, gue belajar HR-nya juga. Nah, walhasil terjadilah salah satu klien gue tertarik untuk hire gue dan mereka nego gaji. Padahal nggak pakai interview tuh, Ja. Lu mau nggak masuk sini gitu. Terus ya udah Wow. satu klien awalnya gue nggak terlalu tertarik karena mungkin tawarannya belum masuk ya. Terus kemudian ada lagi yang lain-lain juga ikutan pada nawarin. Ya udah, sampai the highest bidders itu 3 kali lipat dari gaji gua saat itu ya udah. Jadi yang dipilih highest bidders ya. Mantap, Highest Oke. 3 kali, asyik 300% naiknya. tiga Wow. kali dah. Jadi gue kayak wah ini kayak cepet-cepet cuan nih. Cita-cita gue pengen buru-buru pensiun bakal tercapai cepet. Oh, understand. Jadi itu ya backgroundnya dari IT, terus ditawarin, karena penawarannya juga wow, oke lah. Iya, Kenapa kacang ya nggak? Why not ya kan? Ambil why lah. not? Apa kacang. Iya, Nah, tapi ajar itu. gue Oke, juga thank you Mbak Enang. iya, gue bisa ngelihat nggak cuma gajinya doang sih, Ah, Ja. Eh, Misalnya kan dulu gue komunikasinya cuma sama sistem ya, sama komputer gitu. langsung klarifikasi gitu. Gue bercanda. Nah, iya benar-benar. Karena gini, waktu gue cuma komunikasi sama komputer itu apapun program yang gue masukin outputnya pasti Hmm, sama. Beda halnya kalau gue which masukin is? sesuatu ke people, outputnya beda-beda. Jadi gue kayak
curious lah. Ini kayaknya Betul. satu satu orang aja bisa punya keinginan banyak, apalagi banyak orang gitu kan. Jadi disitulah gue kayak mendapatkan soul-nya gitu. Dan dengan masuk ke HR ini, gue juga jadi banyak belajar tentang diri gue sendiri sebagai manusia Nanti gitu. gue tanya ya, input ke diri sendiri yang bikin lu menjadi lebih manusia apa ya? Nanti gue tanya itu ya Mbak Endang ya. Tapi gue mau ke Kang Jaka dulu. Kang Jaka cerita dong, backgroundnya kayak gimana? Lu dulu kuliah di mana? Atau jurusan apa? Terus apa yang ngebuat lu masuk ke HR, Kang? Thank you, Mas Raja. Gue baru tahu loh kalau Mbak Endang ternyata kerjanya pertama-tama di software house dulu ya. Ternyata Sampai memang house dia. bukan sekedar salah jurusan, memang ini ya kerja di dunia IT dulu. Baru tahu dari vendor dibajak ya. Oh iya, iya, Kayaknya iya, lu oke. pakai produknya deh, Ja, Dibaca, di dibaca. company lu. Iya ya, mungkin ya. Iya. Waduh, baik baik. Nah, kalau gue ceritanya, eh Gimana? kalau yang Mbak Endang kayaknya ini ya, eh jauh lebih indah kayak bisa naik 300%. So, emang lu gimana kalau lu? Kalau gue ya background gue teknik elektro, agak mirip sih sama-sama engineering. Cuma memang sudah Hmm. gelisah dan sadar kayaknya bukan di track yang tepat deh sejak kuliah. Nah, karena dulu waktu kuliah juga udah mulai kerja lah ya, ya nyambi-nyambi gitu. Eh, Job pertama gue tuh sales, Kang Raja. Gue jualan bimbel. Jualan bimbel, jadi gue Oh. ngajak anak-anak SMA buat bimbel ke tempat kita. Jadi gue sales bimbel. Jadi gue keliling sekolah, ketemu anak-anak. Hmm. Terus, nah di situ gue menyadari satu, atau mungkin kalau kata anak sekarang, unlock satu skill gitu ya. Kok ternyata gue seneng dan lumayan ada yang tertarik ya ketika ngomong depan orang gitu. Ada yang mau dengerin, ada yang mau jadi datang daftar Hmm. bimbel. Jadi bangun portofolio dan nge-unlock skillnya bener-bener learning by doing deh gitu. Nah cuma di sales itu seneng ngomong depan orangnya, tapi gak seneng dikejar targetnya. Nah cuma karena mau lulus, akhirnya resign dari karir sales. Nah setelah lulus diajakin nih. Nah ini agak agak bener nih. Masuk software company, punya kakak kelas. Gua jadi, nah sekarang agak ke belakang layar, marketing spesialis. Kalau sales kan jualan. Di marketing spesialis, Hmm. gua lebih ke nge-craft ide buat strategi pemasaran, promosi, nge-craft produk gitu ya. Nah di sini gue juga mungkin meng-unlock ya skill atau hal kedua yang gue ngerasa ini kayaknya gue suka deh. Eh gue suka ternyata mikir kreatif, generating ideas, konsep. Jauh Hmm. lah dari elektro yang hitung-hitungan beneran intuitively, terus creatively. Ternyata seneng tuh konsep-konsep, terutama kalau yang relate sama people gitu. Belum kebayang HR tuh saat itu. Tuh job ketiga gue, dan ini yang gue bilang tadi ya, gak seindah Mbak yang kayaknya linear gitu. Kalau gue kemana-mana dulu. Pekerjaan ketiga gue itu jadi guru. Wow. Gue Oh. ngajar, ikut program Indonesia Mengajar sekitar, mungkin sekarang udah 15 tahun yang lalu berarti ya. Nah, waktu itu gue ngerasa, wah, gue tuh kan kayaknya salah jurusan nih. Terus ada yang salah dengan pendidikan kita. Kayaknya inilah pintu gerbang gue memperbaiki pendidikan kita. Oh, idealis lah. Gue mau jadi guru. Yang tidak gue tahu bahwa ternyata guru, ya selain ya kita tahu faktanya gajinya masih PR sampai sekarang ya, apalagi guru-guru honorer. Waktu itu di program Iya. gue lumayan lah, di atas gaji guru. Di situ gue ngerasa gue tuh nemuin area yang gue seneng ketemu orangnya, gue seneng ngajarnya. Di situ juga gue bisa nyiapin apa ya, metode belajar kreatif buat anak-anak. Tapi yang gue nggak sadar karena gue jadi guru SD di daerah pelosok, ternyata guru SD atau guru sekolah formal tuh banyak administrasinya. Nah disitulah gue ternyata menguras ya administrasi yang banyak buat gue. Singkat Contohnya cerita, apa sih Kang? Administrasi kenapa? yang banyak itu contohnya apa? eh Bikin soal, meriksa Oh, ujian, itu tuh kemudian bukan bukan ngisi, udah ada soalnya ya, bukan ya, bikin sendiri ya enggak, guru tuh ya. enggak, ngisi rapot. Belum Oh, lagi nanti sebelumnya tuh kita bikin lesson plan atau RPP namanya. Ya gitulah. loh, Jadi lesson plan bukannya pakai iya, kurikulum ya? enggak, kadang kita harus nyiapin walaupun banyak ya yang Oh, jual-jual template gitu.
Singkat cerita, I pulang see. dari ngajar setahun, gue balik dengan kebingungan lagi. Aduh, ngapain gue ya? Disitulah ketemu sama, ya gue ketemu sama apa yang gue tekuni sekarang, talent mapping, terus kenal diri gue lebih dalam. Terus gue bertekad, pokoknya gue nggak peduli setelah ini karirnya mau di perusahaan mana, gajinya nomor sekian dulu deh, tapi gue pengen yang tiap harinya gue bisa enjoy. Nah, disitulah ketemu peluang. Hmm. Awalnya di HR tuh gue di training, Mas Raja. Jadi gue jadi training Oh, spesialis. Ah, ini nih. itu Nah, gimana itu lu apply atau ada yang ngajakin ya? masuk ke mailing list gitu lah. Gue ada di sebuah mailing list, terus muncul Oh, perusahaan logistik. Perusahaan pertama gue yang di korporasi besar buka jadi training spesialis. Oh, ini di nih. situ, Ngajak, iya. KWSR. Oh, oke, Oh, oke. ini bakal ngajar, tapi ngajarnya kayaknya di setting perusahaan. Terus harusnya gue nanti bisa kesempatan bikin modul. Ah, ini nih gue banget nih. Apply lah gitu. Dan ya, the story goes gitu ya. Mungkin karena Oh, ngerasa cocok, ada apa ya, irisan antara senang ketemu orangnya, ngembangin orangnya, terus mikirin orangnya juga senang gitu ya. Ngedevelop program buat orangnya senang. Ya udah, akhirnya nggak berasa tuh. Jadi betah gitu di karir HR, walaupun akhirnya nyoba ke mana-mana ya selain training. Dan ya, nanti nah kita itu, lanjutin obrolannya. it- itu, itu yang sebenarnya pengen gue tanyain nanti. Tapi kalian berdua tuh ya sebenarnya ada benang merahnya. Sama-sama ada benang merah yang nyambungin ya. Kalau Mbak Enda kan dia ngedevelop HRIS ya, Human Resource Information System. Kalau Kang Jaka memang ngajar, ya kan? Karena di pun ada satu departemen yang namanya LND, Learning and Development. Nah, benang merahnya ada semua nih. Tapi yang menarik adalah sekarang pertanyaan gue nih, apa sih yang lu dapetin dari HR? Kenapa lu sampai sekarang betah di HR? Apa yang bikin lu stay? I don't know, belasan tahun? Kang Jaka sih tadi bilang 15 tahun yang lalu ya. Lu kayak tua banget gitu. Nah, sekarang tapi gue ada dua pertanyaan lagi ya. Mungkin teman-teman bisa sambil mikirin ya jawabannya apa ya. Yang pertama tuh apa yang buat kalian betah atau bertahan di HR. Terus yang kedua adalah bagaimana pandangan kalian terhadap banyak mungkin teman-teman kita itu yang nonton sekarang juga gitu ya. Apakah mereka harus ideal untuk mengikuti apa yang mereka tahu ya, ilmu yang udah pelajari, atau it's okay lah nggak apa-apa, lu pindah juga nggak apa-apa selama masih nafkahin keluarga gitu ibaratnya ya. Atau gimana pandangan kalian? Gue ke Mbak Enang dulu deh. Mbak Enang, apa yang bikin lu betah di HR selama berapa tahun di HR Mbak? Lebih kali ya. Gue 25 tahun apa 26 tahunan gitu. Jurassic World, the wild survives. Itulah udah tua banget. Ampun suhu, seniorku. Kanda, ini Dinda nih Kanda. Makanya udah mau pensiun nih. Wow, apa Jadi Mbak yang bikin lu betah sama dia? ya, jadi gini, sebenarnya gue sih di semua tempat betah karena gue dapet momen enjoy-nya, enjoy-nya tuh kayak hampir di semua pekerjaan gue. Gue pada dasarnya gue seneng gue seneng creating something, gue seneng bantuin orang, gue seneng belajar. Bahkan kalau misalnya lagi di assess ya, itu kayak banyak banget yang bikin gue termotivasi. Jadi bisa spektrumnya tuh panjang banget. Nah, tapi kenapa pada akhirnya gue memilih HR? Karena itu yang tadi gue bilang. Kalau dari sudut pandang gue sebagai programmer gitu ya. Dulu pada saat kita beli komputer kan itu selalu datang dengan user manualnya kan, Jak. Ya kan, Jak. Tapi Hmm, pada saat kita lahir nih sebagai human being, itu kita nggak disertai user manual kan. Bener nggak? Jadi kita iya. tuh kayak kalau misalnya seandainya User kita manual kita Al-Quran Mbak. It's the one and only Digo Double G. Subhanallah Wah, nggak tuh? ya benar-benar. Allah. Luar biasa. Tapi kan nggak semua orang bisa menerjemahkannya, Jadi benar-benar harus belajar khusus Iya, iya. gitu ya. Jadi gue tuh kayak berpikir, oh kalau komputer aja kita jadiin apa aja, kita mau output yang seperti apa aja bisa, asalkan kita punya user manualnya, kita punya petanya. Nah,
otak kita, manusia kan diciptakan dengan sangat sempurna ya, jauh lah daripada hanya sekedar komputer gitu kan. Kalau kita bisa berhasil bikin user manualnya atau punya user manualnya, wah, kita akan jadi seperti apa coba? Itu dia. Ya. Jadi curiosity gue terhadap manusia itu nggak pernah ada habisnya. Jadi mungkin sama seperti Kang Jaka, gue dapetin momen enjoy gue yang paling banyak di HR adalah ketika gue jadi head of L&D, Learning and Development. Di situ gue banyak belajar Oh, ilmu-ilmu baru. Nah, salah satu yang gue pelajarin adalah Neuro Linguistic Program, di mana kita bisa NLP. NLP, NLP. Nanti kita bahas kali ya, itu menarik sekali. Gimana kita bisa jadi manusia seutuhnya mungkin ya, seperti apapun yang kita mau gitu. Jadi nggak pernah ada batasan apa ya limiting beliefs atau nggak pernah ada batasan capability karena capability itu bisa dibangun. Nah, ujung-ujungnya kalau memang benar-benar kita tahu siapa diri kita, itu kita bisa jadi apapun sih menurut gue aja. Termasuk bisa jadi orang jahat juga. Tapi tentu saja Oh. kita nggak mau jadi itu ya. Betul, 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 betul. Yang lagi hot sekarang kan ini penggunaan AI ya. Katanya AI bahaya, AI bahaya. Ingat nggak dulu Hmm, juga kita keluar komputer bahaya. Keluar apa ya, lagi kita kan internet bahaya. Yang bahaya mah betul. orangnya sih ya. Iya, Makanya benar, perlu ada super super panduan tadi tuh yang Benang bilang. benar. Tadi pagi gue baru baca berita tuh, dia baru aja mecahin apa namanya black hole atau bugs di Grox. Dia Hmm. berhasil transfer 2,5 miliar ke rekeningnya dia. Wah. Wow. Tapi akhirnya Wow. nego-nego-nego gitu ya, ya karena ada etika juga. Bagusnya anaknya ini masih masih bisa dikontrol lah. Iya, nah, jadi Wow. gitu. Kita bisa jadi siapapun, termasuk jadi orang jahat. Tapi Ya, 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 ya. Happy-nya karena ada ilmu yang bisa dipakai untuk pengembangan diri sendiri. Sekarang kita ke Kang Jaka. Kang Jaka, apa yang bikin lu betah Kang selama belasan tahun itu Kang? Walaupun dengan tuntutan semua orang ya, atas nuntut, bawah nuntut, kiri kanan nuntut, itu karyawan gua semua nuntut, juga. kok bisa betah sih jadi ada orang HR? Gak tahu ya, mungkin ada kemiripan sama teman-teman ya. Sebagai anak teknik yang kemungkinan bakal ketemunya mesin, rangkaian listrik, atau kode gitu ya, coding. Kayaknya ya sama kayak teman-teman tadi, Mbak Endang sama Mas Raja. Entah kenapa kalau gue ketemu manusia tuh nambah energi. Walaupun Hmm. ketemunya bahas masalah ya. Cuma cuma ya ini yang mungkin ya dari sisi personality setiap orang punya kecenderungannya masing-masing gitu ya. Buat gue ternyata dunia HR dengan semua dinamika manusianya yang buat orang lain mungkin aduh ribet banget sih setiap hari harus ketemu manusia yang beda-beda ngurusin masalahnya. Kalau gue justru di situ yang give me energy, give me reason to work gitu ya. Karena wah apalagi nih yang mau diurus, siapa lagi nih yang mau dihadapi, apalagi nih yang bisa di-create buat bantu orang lebih produktif, bisa develop gitu. Jadi kalau gue justru ya dua hal tadi sih, kesempatan ketemu orangnya, berinteraksi dengan orangnya, khususnya mungkin ngembangin mereka, bikin mereka happy. Sama satu lagi gitu, gue tuh selalu butuh ruang kreasi gue ngerasa ya. Makanya kalau kalian perhatiin karir gue tuh nggak pernah masuk ke administrasi sebenarnya. Hmm. HR Hmm. operation, payroll. Karena gue sadar diri kalau gue di situ transfer gajinya bisa lebih nol kurang nol nih sih tidak teliti ini gitu ya. Atau salah rekening. Gue justru lebih nyari area HR yang room to create-nya gede gitu. Makanya gue banyaknya di Hmm. culture, engagement, people development karena bikin something new terus gitu. Nah, gue ngerasa butuh itu. Nah, kalau ini juga alasan gue resign biasanya. Kalau di suatu tempat sudah kan tadi ya, apa ya kenapa bisa betah? Yang bikin gue gak Hmm. betah kalau di sebuah organisasi udah nggak ada ruang kreasinya, gitu-gitu aja. Sama sih. Em, Oh. nggak ada kesempatan buat create something new, Wow. nggak ada room to create, terus udah mulai rutinitas yang sama tiap hari, nggak ada challenge buat bikin hal baru. Biasanya Wow. tuh udah mulai cari-cari buka LinkedIn. Wow. Pantes lah sekarang lu berusaha Kang, berwirausaha pantes lah.
Itu Iya, Ya, cocok buat lu yang jiwa entrepreneurnya tinggi ya. ya ini kanvasnya luas nih sekarang nih. Mau bikin Betul. apa aja bisa, cuma jadi ya akhirnya kan tetap ada ini ya tantangannya sendiri sih. Oh iya ya Iya. butuh resource ya, butuh modal ya, ngurus karyawan juga nggak mudah. Tapi ya gitu, room to create give me a lot of energy. Dan di HR itu ada, kalau seneng mikirin idenya tentang manusia gitu. Iya, ya. Tapi emang bener sih Kang. Jadi ketika karyawan gitu ya curhat masalah ya. Kayaknya kayak kita tuh lagi bergosip sesuatu gitu ya. Mana gimana gimana. Oh, itu gitu. muka lu tuh gibah banget. Iya. Tapi happy gitu ketika kita bisa mean something sekedar dengerin curhatnya aja terus abis curhat dia happy tuh seneng kan? Ya, ya itu cara gua ini kali ya, apa namanya, ngebercandain lah ya. Tapi sebenarnya kan ya employee pasti datang ke kita kan ya, cerita lah dia ada masalah apa, kita coba bantu support kayak gitu. Gue langsung aja ke Kang lagi, Kang, menurut lu kalau misalnya ngelihat gua kemarin kuliah jurusannya apa, sekarang kerjanya apa, menurut lu kalau lu ngelihat orang-orang yang lagi bingung ini apa yang mau lu sampaikan, Kang? Oke, nah ini gue pernah nanya ini sekali ke seseorang lah, yang gue look up. Terus gue nanyanya gini persisnya, dan jawaban itu tuh ngena banget buat gue gitu ya. Kalau saya nanti karirnya nggak sesuai dengan kuliah saya gimana? Masalah nggak? Persis Hmm. sih pertanyaannya gitu. Jawabannya bagus. Eh, Jangan sampai 4 tahun hidup kamu mendefinisikan seumur hidup kamu gimana. Oh iya ya. Kalau 4 tahun itu kamu sudah rasakan salah, masa kamu mau biarkan 4 tahun yang salah mendefinisikan dan menentukan sisa hidup kamu? Oke, let's rock then gitu ya. Ayo, Wow, gas. wow. Oh, Ya, keren juga ya, tapi 4 tahun dalam hidup ya. kita tuh kan cuma 4 Emang tahun dalam aja. sih. Iya, makanya. Ya udah, 4 tahun itu kalau kita tahu kita nggak nikmatin, kita juga nggak ngerasa hidup gitu ya, kita nggak ngerasa dapat energi dari sana. Ya, walaupun nggak mudah ya, gue kan tadi kemana-mana dulu, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Betul kata Mbak Enang tadi tuh, gue senang banget tuh ngutip tadi. Kita tuh nggak ada manual booknya nih. Jadi kadang buat kita Iya. tahu what we Oh, enjoy the most, what energize us gitu ya, ternyata harus nyoba dulu gitu, nyebur dulu. Betul. Dan itu mungkin yang harus, ya apa ya, itu yang harus dikorbankan lah, itu yang harus dilalui gitu, untuk ketemu akhirnya this is it. Iya. Dan kadang yang kita nggak sadar wow. itu mungkin kita cuma berpikir, oh kuliah adalah satu-satunya tempat belajar, atau sekolah adalah satu-satunya tempat belajar. Tapi ternyata pada saat kita ketemu banyak orang, entah itu di kantor atau dimanapun, di tempat training, itu justru ruang belajar kita yang paling banyak, benar nggak? Entah itu dari kesuksesan mereka, dari kegagalan mereka, dari cerita-cerita mereka, kita tuh selalu setiap ketemu satu orang yang baru adalah sesuatu yang kita bisa ambil gitu manfaatnya buat diri kita sendiri. Nah, disitulah sebenarnya tanpa sadar pun kita juga udah skill stacking. Makanya mungkin kalau dari aku ya saran aku adalah saran dari gue jangan pernah takut ketemu orang-orang baru. Karena dari mereka lah kita akan banyak belajar. Ataupun kalau misalnya kalian merasa introvert gitu ya, banyakin lah baca-baca buku-buku biografi orang-orang sukses karena kita bisa memodel mereka untuk ngambil apa sih strength mereka yang bisa kita pakai juga untuk hadepin masalah-masalah kita gitu sih. Lu gimana aja? Wow. Lu gimana So aja? guys, quote, bentar dulu. Quotes of the day. Ya ada dua nih hari ini. Ini mantep banget buat closing nih. Jangan biarkan 4 tahun kuliah mendefinisikan puluhan tahun hidupmu ke depan. Wih, gitu. Oh. Ada cinta dari Mbak Enang. Ini apa namanya? Apa perluas jaringan ya. Ambil ilmunya dari orang-orang baru yang kamu kenal. Wih, itu mantap banget. Ini buat closing mantap sebenarnya sih. Tapi kalau gua nggak pakai quotes sih gua. Gak, gak, Gua gak lagi gua kuat. lebih kayak gini. Nanti kita yang bikinin quotes-nya. Gua lebih kayak gini. Kalau orang-orang yang dia tahu tujuan hidupnya kemana, tahu dia mau ngapain, itu quote-nya sangat menyasar. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahu hidupnya mau kemana. Dan bahkan ada orang-orang yang sorry to say ya. Contohnya gua aja deh. Gua tuh lulus kuliah dipaksa untuk segera kerja.
gue nggak punya kemewahan untuk mencari pekerjaan. Jadi masih tingkat akhir nih, gue udah nyari-nyari kerjaan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau gue sih ya, kalau tuntutan hidup lu udah memaksa untuk harus menafkahi keluarga, whatever it takes, apapun itu pekerjaannya, udah embat aja dulu. Rezeki lu di sana. Jadi nggak apa-apa. Sudut pandangnya kalau gue adalah itu rezeki yang dikasih ya di situ. So take it aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezekinya lagi, lu pengen balik lagi ke passion lu, ke apa namanya yang sesuai dengan jurusan lu, ya silahkan. Mungkin agak terlambat, tapi kalau niat lu adalah nolongin keluarga, insya Allah itu pun berkah. Itu dari gue sih. Sorry ya ini agak Gue bisa bikin kuat dari lu, Ja. Tapi gue sering dapat Jadi, agak pertanyaan sedih ini. cuman ya. gue suka banget Kenapa nih, kenapa? Raja. Iya, monggo main dah. Heeh. Jadi Raja bilang whatever yang kalian hadapin itu sebenarnya bukan masalah yang penting. Yang paling penting adalah why-nya. Bener banget ya, Ja. Jadi, Oh ya bener kok nih, lu kayak quote-nya Simon bagus. Sinek sih? Enggak. Jadi jangan ngelihat what-nya, tapi lihat why-nya itu. Kenapa kalian itu hidup di dunia ini? Mungkin gitu ya, Jaya. Ih, keren banget lu, Cek. Gila. Thank you Mbak Tangguh. Endang. Tapi ini Oke ya, oke. Hmm. satu pertanyaan gue buat kalian. Ini sering gue dapetin pertanyaannya ketika gue ngisi sesi ke kampus, terutama buat mereka yang udah terlanjur tadi ya, ngerasa nggak di track yang sesuai. Pasti pertanyaannya gini, terus kalau saya mau switch karir ke HR, harus ngapain ya? Kalau saya, katakanlah kita ceritanya buat HR aja ya. Mungkin ada yang mau switch tracknya ke yang lain. Tapi mungkin pertanyaan generalnya, terus kalau saya mau mulai switch ke yang lain, katakanlah dia fresh grade atau yang sedang kerja di tempat di karir yang berbeda dengan yang dia harapkan, mulai dari mana? Harus ngapain? Mungkin ini tips-tips yang praktis, mungkin sekaligus juga buat take away lah ya buat teman-teman yang dengerin. Monggo, mau siapa dulu? Biasanya gue sering ditanya itu soalnya sama mahasiswa sama fresh grade. Hmm. Pertanyaan Jadi yang bagus. Silakan Mbak Endang. switching. Lempar aja, ya. Jadi switching gue sebenarnya ada 2 kali nih dalam hidup gue. Yang pertama dari IT ke HR. Terus sekarang dari HR ke perkebunan pertanian. Nah, kalau tips dari gue sih sebenarnya gini, untuk menghindari resiko, sebelum benar-benar nyebur ke eh, karir yang sesuai dengan passion kamu pelajarin dulu, dan kalau udah tahu ilmunya, udah dapet knowledge-nya, untuk experience-nya coba sebelah kaki dulu. Jadi jangan langsung nyebur gitu. Kayak dulu lah sebelum gue pindah ke HR, ya gue banyak kenalan sama bos-bos HR kan. Jadi gue banyak belajar dari mereka. Terus ya gue coba sedikit-sedikit dulu paham HR itu ngapain aja sih gitu. Nah, sama juga ketika gue mau switching ke bisnis. Jadi sambil kerja gue pelajarin dulu bisnisnya, terus sebelah kaki dulu nyobain gitu ya, berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil ya udah mundur lagi gitu kan, satu langkah. Tapi kalau misalnya ternyata oke, baru it's a good to go. Raja dulu deh yang tadi aja tips buat ini sebenarnya gue minta Oke. jawaban biar gue bisa Ini kan jawab kalau pertanyaannya gue gimana ngisi. caranya supaya Oke, kalau menurut gue sih kalau bagi yang baru lulus kuliah mau masuk ke HR dan walaupun itu tidak satu apa tidak satu jurusan ya nggak ngalir gitu dari yang sebelumnya. Yang pertama perlu cari tahu dulu benar nggak itu passionnya. Cari tahu dulu HR tuh apa. HR kan juga banyak bagian ya Kang ya. Mm. Em, Kalau mau ngedevelop orang ya kayak L&D, kalau mau ngedevelop perusahaannya ada organization development, kalau mau apa lagi ada apa lagi talent management, ada administrasinya, ada payroll, operations lah ya, people operations, terus ada HRBP, macam-macam. Jadi harus cari tahu dulu sebenarnya udah paham belum tentang HR. Kalau udah paham, ya udah tinggal apply sih kata gue mah. Banyak mungkin orang bilang oh oke, CV saya tapi nggak nyambung nih ya. Setiap orang juga harus mulai dari nol ya, nggak bisa ujuk-ujuk lo pengen jadi HR manager misalnya, nggak bisa lah, harus pengalaman dulu.
Jadi ya start from zero, is okay, nggak apa-apa. Di semua kehidupan juga begitu. Kalau lu banting setir, ya lu mulai dari nol lagi. Oke. Kayak misalnya Kang Jaka dulu kan backgroundnya apa dulu tuh? Ngajar-ngajar ya. Terus masuk ke Iya. HR juga kan pasti belajar Dari lagi nol. tuh. HR tuh kayak gimana. Mbak Endang sekarang ke perkebunan dari nol lagi, belajar juga. Ini Iya. apa nih, pupuknya apa segala macam gitu kan ya. So menurut gue itu sih, jadi harus Iya. mau being humble aja, mulai dari nol, belajar lagi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu itu bener passion lu. Jangan sampai ntar coba-coba nggak passion, ya Iya. nanti Iya. sama aja gitu. Super sekali, Gitu Kang. Kalau lu luar gimana Kang? biasa. Kemarin pas lu ditanya itu jawaban lu apa? Ini why-nya kuat banget, Jak. Tuh, Jadi, aduh. heeh. Kalau gue mirip jawaban Raja, cuma memang persis yang tadi Ja, yang lower your expectation sih. Kalau kalian mau Ya. mulai switch, ya harus mau mulai dari minus bahkan. Kalau memang harus start magang dulu, ya magang dulu untuk ngumpulin portofolio, untuk nyoba. Jangan tiba-tiba karena gua lulusan ini, gua harus sudah gaji segini. Aduh, ini jadi nyindir Gen Z nih, kita gibahin Gen Z. Karena gua lulusan ini, eh gua mau langsung gaji sekian, posisi sekian. Nah, ini yang harus manage your expectation sih menurut gue, poin Raja tadi. Bahkan lower your expectation. Kan tadi ya, kita nggak align, mau nggak mau kan harus ngumpulin portofolio, ngumpulin pengalaman. Dan menurut gue ya kalaupun harus mulai dari magang dulu gitu aja. Bahkan tadi ya kalau mulai Ya, dari nol nih gue bilang kalaupun harus mulai dari minus dulu deh dari gitu. bener. Iya gitu. Itu aja sih nambahin. Oke. Kayaknya kita banyak pelajaran di hari ini. Mungkin kau bisa meresin hari ini adalah pikirin why-nya, reason-nya apa. Semua langkah diambil harus tahu reason-nya apa. Dan kalau misalnya teman-teman perlu ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan boleh kita ngobrol di kolom komentar ya. Nanti kita bahas semua satu-satu. Kira-kira apa pertanyaannya, kita coba jawab ya. Mungkin itu dulu Kang Jaka, Mbak Endang, thank you so much untuk diskusinya Thank pagi ini, you. sangat cerah sekali ya. Itu aja hari ini, thank you semuanya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam, bye.